Shalom Bapak Ibu. Seperti biasa, mari beri salam kanan kiri muka belakang. Dengan senyum katakan damai sejahtera bagimu. Ada banyak muka baru yang saya lihat. Mungkinkah jemaat tamu? Mari beri salam. Shalom adik-adik. Angkat tangan dulu. Yes, oke deh. Silakan duduk. Silakan turun tangan. Bapak Ibu, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Dan hari ini kita membuka gereja dewasa untuk menjamu anak-anak PT dan PA juga bergabung sebagai bagian dari syukur bersama keluarga besar GPIB Karis. Jadi tolong sabar-sabar hati, tapi jangan khawatir, di sekitar mereka ada pelayan PA yang akan cubit, enggak, yang akan senyum-senyum kalau mereka mulai beribut. Kalau saudara baca teks ini Bapak Ibu, kita akan berkata, wow, keren Abram luar biasa, bla bla dan sebagainya, lalu berhenti di situ. Padahal kalau saudara membaca proses dari Ur Kasdim sampai kemudian dia berpisah dengan Lot, lalu ada perjanjian turun-temurun tentang keturunan dan tempat. Saya mau menyebut proses perjalanan panggilan Abram itu adalah mission impossible, misi yang tidak mungkin. Tapi oleh panitia, tema hari ini harus menjadi mission impossible. Jadi harus masuk di akal, harus mungkin, harus terjadi. Nah, kita akan melihat sedikit mengapa kemudian dari mission impossible semua yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, catatan yang harus saudara tahu, bahwa Abram dipanggil bukan pada umur 40 tahun. Life began at 40. Bukan di saat puncak-puncak kekuatan, kesehatan, kemampuan dan hikmat untuk memulai perjalanan yang tidak mungkin itu. Tapi Alkitab bilang, Abram dipanggil di usia PKLU. Ketua panitia kita kan PKLU. Dipanggil di usia senja, 75 tahun. Dan panggilannya itu impossible. Misinya impossible. Apa? Nanti Bapak Ibu lihat, itu luar biasa loh dia dipanggil. Yang pertama, ada dua. Keluarlah dari negeri itu, keluar dari rumah bapakmu, serta sanak saudaramu. Waduh, keluar dari negerimu, keluar dari rumah bapakmu, keluar dari sanak saudaramu. Ini perintah berarti meninggalkan identitasnya sebagai orang Ur Kasdim, meninggalkan jati dirinya, bahkan meninggalkan relasi turunan darah. Dia harus pergi ke suatu tempat yang dia tidak kenal, melepaskan jati dirinya di usia 75 tahun, yang barangkali itu adalah kondisi yang sudah sangat safe, sudah mapan dan tinggal menikmati hasil. Dia harus boyong keluarganya dan meninggalkan tempat itu. Kemungkinan besar juga meninggalkan agamanya, karena waktu itu dia belum mengenal Yahweh Elohim, masih menyembah Baal atau penyembahan-penyembahan pada pribadi-pribadi yang dianggap berkuasa, belum kenal. Atau asal saudara tahu bahwa Tuhan pertama kali memperkenalkan diri siapa dia pada Musa, dan silakan ukur jaraknya dari Abram sampai Musa, jauh sekali. Yang Asir Kalau mereka tanya siapa engkau, tanya Musa.
Apa aku harus jawab? Tuhan bilang, eye asir eye, aku adalah aku, yang kemungkinan besar melahirkan kata YHWH itu. Itu jauh banget jaraknya dari kitab Kejadian sampai Keluaran. Baru Tuhan perkenalkan. Ini hanya bilang berangkatlah. Mission impossible. Sulit loh Bapak Ibu. Yang kedua, dua misinya. Tadi yang pertama misi yang ajaib benar itu. Yang kedua Bapak Ibu akan menemukan janji. Menjadi bangsa yang besar. Itu berarti akan menjadi seperti janji tentang tanah dan wilayah. Lalu ini dia, memberkati engkau dan memasyurkan namamu. Lalu kalau saudara baca pasal 15, akan mendapatkan keturunan. Kembali gak masuk di akal, 75 tahun akan mendapatkan keturunan. Saudara lihat, ketika membaca teks ini, kalau Bapak Ibu cuma sampai di wow, saya mau tambahkan mesti triple wow, 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 wow. Sesuatu yang tidak mungkin bagi seorang PKLU menjawab panggilan ini. Enggak mungkin Bapak Ibu. Oke, sekarang catatan kedua. Perhatikan istilah berkat dan tujuan berkat. Saya suka banget redaksi itu. Ayat 3 ya. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Kalau cuma baca ayat 3, saudara tidak akan mendapatkan esensi dari berkat. Saudara harus membaca ayat yang kedua bagian akhir. Dan engkau akan menjadi berkat. Apa maksudnya? Berkat itu tidak datang di tanah itu. Enggak. Tidak datang enggak tahu di mana itu. Kalau Lot kan memilih wilayah sekitar Yordan. Wah, itu sangat subur. Abram mau tidak mau di wilayah enggak subur. Lalu janji paling awal, aku akan memberkati engkau. Satu, lihat prosesnya, memberkati engkau, engkau akan menjadi berkat. Ayat 3 bermulai, aku akan memberkati orang-orang, bla 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 dan seterusnya. Pusatnya adalah dari Allah, orang itu jadi berkat, si Abram diberkati, dia jadi berkat, lalu yang lain kemudian diberkati. Saya mau bilang begini, ketika Tuhan menyuruh Abram untuk berangkat dari Ur Kasdim ke Anta Beranta, kan nggak dibilang nanti ke tempat ini loh dengan lintang utara, lintang selatannya dan bujur, nggak dibilang. Ke tempat yang kutentukan, blank. Saudara tahu tempat itu kemudian diberkati, yang saudara bilang sebagai Israel, wilayah itu yang masih ada sampai sekarang sisa-sisanya dan diberkati. Bapak Ibu tahu, bukan tempat itu yang diberkati, bukan, salah. Ternyata awal dari tempat itu diberkati adalah ketika Abram itu diberkati dan dia tinggal di situ, tempat itu jadi berkat. Saudara tangkap? Bukan tempatnya yang diberkati, orangnya yang diberkati. Bukan tempatnya yang diberkati, tapi Abramnya diberkati. Dia jumpa dengan orang, orang itu diberkati. Dia injak tanah itu diberkati. Banyak orang salah berpikir, Tuhan berkatilah tanah ini. No, Tuhan berkati aku supaya tanah ini diberkati. Menarik ini. Proses itu berjalan dalam panggilan seperti itu. Oke, ini catatan saya yang ketiga. Ketiga kah kedua? Ya. Soalnya sunyi sekali Bapak Ibu di ruangan ini. Anak-anak pun pinter banget mereka ya. Dia diam-diam luar biasa. Ayat 4. Tafsiran terakhir, tolong lihat. Saya lebih cenderung mengajak Bapak Ibu baca sama-sama ayat 4. 1, 2, 3. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Lalu pergilah Abram. Itu wow yang ketiga tadi. Keluarlah dari Ur Kasdim, dari rumah bapakmu, dari sanak saudaramu. Keluar dari identitas, keyakinanmu, apapun namanya. Pergilah ke tempat yang akan kuberikan kepadamu. Dua hal. Yang ngomong itu dia nggak tahu siapa. Tempat pergi pun tujuan akhir dia nggak tahu siapa. Lalu ayat 4 bilang begini. Lalu pergilah Abram. Saya ulangi,
Lalu pergilah Abram. Ya ampun Bapak Ibu, andai kata Nyoman Jepun yang dipanggil, pergilah dari Karis, tinggalkanlah jemaat ini bla bla bla. Tuhan, ini baru 1 tahun 1 bulan, saya belum siap. Orang akan bikin excuse apapun. Ini nggak jelas loh. Tapi dia bilang gini, lalu pergilah Abram. Apa itu? 2 hal Bapak Ibu. Yang paling muncul paling pertama, kita tahu itu ketaatan. Tapi saya bilang bukan cuma itu soal iman. Sesuatu yang nggak jelas, sesuatu yang nggak pasti, gua taat saja, gua jalankan, mau terjadi apapun aku jalan. Itu iman. Iman adalah sesuatu yang tidak pernah mungkin terlihat jelas, tapi menjadi harapan dan bukti yang saudara harapkan. Maka poin keempat mau bilang ini, mission impossible menjadi possible, and I'm possible, tema yang diberikan oleh panitia saat ini, itu membicara begini, cuma mungkin terjadi kalau ada dalam ketaatan dan berangkat dengan iman. Amin. Gitu, saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Sekarang bagaimana kita bawa dalam hidup beriman kita? Kalau tadi 3 kali wow tentang Abram, saya mau kasih tahu Bapak Ibu, sehebat-hebat apapun dia disebut Bapak orang beriman, Bapak segala bangsa, Abram itu Bapak yang dimuliakan. Kalau tambah Abraham jadi Bapak segala bangsa. Lalu Tuhan menyebut dia sebagai sahabat Allah atau apapun, saya mau bilang, lemah juga dia, down juga dia, pernah jatuh juga imannya yang hebat itu. Mau bukti pasal 15 ayat 6. Dia langsung teng. Kenapa? Karena dia lihat kenyataan. Kalau suara ini tidak bisa dikendalikan Bapak Ibu ya, nggak bisa Bapak Ibu. Kok nggak bisa sih? Itu nggak bisa dikendalikan di situ. Pasal 15 ayat 6. Down dia. Tidak hebat juga kok. Orang besar, iman yang luar biasa, disebut sahabat Allah dan dia dibenarkan Bapak Ibu. Di pasal 15 ayat 3 sebelum sampai ke ayat yang kelima, ke ayat yang ke-6 pasal 15. Dia bilang begini, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Ya, udah dapat janji dari awal tentang keturunan. Tapi ketika lihat diri, nggak mungkin lah. Usia lanjut usia itu secara logika, alat-alat reproduksi itu termasuk syarat, tidak mungkin. Maka ketika dia berhadapan dengan ketidakmungkinan, turun imannya juga dan berkata, sudahlah, nggak usahlah Eliezer saja, karena kau tidak memberi aku keturunan. Dia langsung ada di titik nadir. Saya mau katakan hal begini kepada saudara, bukan berarti saudara tidak pernah goyah menjadi orang beriman. Bukan berarti kita tidak pernah ada titik terbawa dalam perjalanan. Kenyataan-kenyataan yang terbalik dari harapan akan membawa Bapak Ibu pada goncangan seperti Abram, lalu mulai goyah. Dan menurut saya itu manusiawi. Jangan menuding jari pada orang-orang yang tiba-tiba mulai ragu oleh karena tekanan yang besar. Itu manusiawi. Abram saja goyah. Terus bagaimana tiba-tiba dia jadi tegar? Tuhan cuma datang kunjungan dan bilang begini, lu keluar dari tenda, lihat di langit, lihat. Kalau kau bisa hitung, itu keturunan. Lalu Abram bilang begini, amin. Itu muncul ayat 6. Lalu percayalah Abram. Teks aslinya cuma bilang amin. Hal kedua yang saya bilang, kalaupun saudara goyah, mestinya cari Tuhan. Abraham dipulihkan
ketika mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Menghadapi mission impossible untuk jadi possible adalah cari Tuhan. Karena kekuatan menghadapi yang tak mungkin itu datang dari Tuhan. Gitu. Itu yang pertama untuk dibawa pulang. Yang kedua, ulang tahun ke-29 GPIB Karis yang jatuh pada tanggal 3 April 1994 ketika dilembagakan. Kalau mundur ke belakang, bukankah ini mission impossible? Ada tergambar sedikit loh di depan tentang susahnya mencari tempat ibadah dan direstui untuk beribadah. Enggak mudah loh. Siapakah yang memungkinkan ini berdiri dan persekutuan ini tetap ada hingga 29 tahun? Saya kira Bapak Ibu sepakat bilang Tuhan itu benar. Tapi tolong kasih koma. Tidak ada 12 anak Yakub dan tidak menjadi bangsa yang besar kalau Abram tidak keluar dari Ur Kasdim. Benar karena Tuhan, tapi koma, dalam ketaatan Abram. Saya mau tutup untuk bilang begini, benar, Tuhanlah yang memproses semua ini hingga tahun 1994 ini dilembagakan. Tapi saya yakin di rentang waktu lalu ada Abraham lain, ada Sarah lain yang berjibaku untuk proses Ur Kasdim menuju ke titik ini. Yang jual kue barangkali, yang ikut menimbun A dan B di tempat ini, saya nggak tahu. Yang berdialog hebat dengan masyarakat sekitar barangkali. Yang harus masuk ke zona tidak nyaman untuk bertemu dengan pihak pemerintah dan mereka yang lain di sana. Banyak Abram dan Sarah yang turut berjalan dari Ur Kasdim sehingga mission impossible ini menjadi mission I'm possible. Saya mau tutup untuk bilang begini, hari ini syukur kita kepada Tuhan, tetapi kenangan masa lalu ini menjadi semangat bagi Bapak Ibu dan saya untuk melanjutkan perjalanan ke tempat di mana Tuhan kehendaki, yaitu persekutuan ini tetap utuh. Kemarin so diketok PKA 2003-2004 nanti akan disosialisasikan. Dan itu mission impossible. Mana Pak Darin? Ada di semanakah beliau? Oh ada. Maaf, aku mau buka kartu ya, izin Pak ya, kan sudah diketok. Bapak Ibu tahu anggaran kita tahun ini? DP 0 banyak setelah 5. Betul. Tuh, tanya Pak Ndolu, beliau kemarin kita di situ. Saya mau tutup untuk bilang begini. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, bagi gereja Tuhan ini. Mari bergerak, berjalan dalam ketaatan, dalam iman. Kalau Tuhan kehendaki, 00 yang banyak ini untuk target aset yang kita upayakan akan terwujud. Aminnya kurang ya, semangatnya lu. Gitu loh Bapak Ibu. Selamat ulang tahun GPIB Karis. Mission impossible kiranya berubah dalam wujud yang luar biasa. Mission I'm possible untuk Bapak Ibu dan saya. Haleluya. Amin.